Aku masih ingat jelas hari ketika aku menikah dengannya. Hari itu, seluruh dunia seolah-olah ikut tersenyum padaku. Gaun putih sederhana yang kupakai terasa lebih indah daripada gaun pengantin manapun, karena aku mengenakannya dengan penuh kebahagiaan. Di sampingku, dia berdiri tegak dengan wajah tegas dan tatapan yang selalu penuh keyakinan. Aku mencintainya dengan tulus, dan aku percaya saat itu dia pun mencintaiku dengan sungguh-sungguh. Kami hidup di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Ia bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan distribusi barang, sedangkan aku lebih banyak mengurus rumah. Kadang-kadang aku mengambil pekerjaan kecil, seperti menjahit pakaian tetangga atau membantu membuat kue untuk acara hajatan, agar ada tambahan uang belanja. Suamiku adalah orang yang sangat teratur. Ia terbiasa mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun itu. Kalau aku membeli sayuran dengan harga berbeda dari biasanya, ia akan menanyakan alasannya. Awalnya aku merasa kagum dengan ketelitiannya, karena aku tahu dia hanya ingin memastikan masa depan kami terjamin. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa terikat, seolah-olah aku tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Uang bukan mainan, begitu katanya suatu malam ketika aku bertanya kenapa ia begitu kaku soal belanja. Kalau kita tidak bisa mengelola, kita akan sengsara. Aku tidak mau hidup miskin, apalagi setelah susah payah bekerja setiap hari. Aku mengangguk saja, meski dalam hati sedikit perih. Aku tahu maksudnya baik, tapi kadang aku merasa ia lebih mencintai uang daripada diriku. Namun, aku tetap berusaha memahami. Bagaimanapun, kami masih baru menikah, masih saling menyesuaikan diri. Dan meskipun ia keras soal keuangan, ia tetap suami yang bertanggung jawab. Ia tak pernah membiarkan aku kekurangan makan, dan setiap bulan ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk tabungan masa depan. Hari-hari kami berjalan sederhana. Pagi hari aku menyiapkan sarapan, ia berangkat kerja dengan kemeja yang sudah kusetrika rapi. Sepulang kerja, ia akan duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil membaca berita di ponselnya. Sesekali kami bercanda, menonton film bersama, atau jalan-jalan ke taman dekat rumah. Aku merasa cukup bahagia. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi beban pikiranku. Ibuku. Ibuku tinggal tidak jauh dari rumah kami, hanya 2 gang dari tempat kami tinggal. Sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu, kesehatan ibu menurun drastis. Ia sering sakit-sakitan, dan kadang harus berobat ke klinik. Karena tidak ada yang benar-benar menanggung biaya pengobatannya selain aku sering merasa terhimpit. Aku tahu suamiku tidak begitu suka jika aku terlalu sering membantu ibu. Baginya, setiap rupiah harus digunakan dengan tepat untuk rumah tangga kami. Aku paham maksudnya, tapi bagaimana mungkin aku bisa menutup mata ketika ibuku sakit dan tidak punya biaya membeli obat? Pernah suatu kali, aku memberanikan diri meminta izin padanya untuk memberikan sedikit uang pada ibu. Bu, obatnya lumayan mahal. Kataku hati-hati, bolehkah aku pinjam dulu dari uang belanja bulan ini? Suamiku terdiam sejenak, wajahnya menegang. Kita ini baru menikah, belum mapan. Uang itu seharusnya untuk rumah tangga kita. Kalau kamu terus begitu, kapan kita bisa punya tabungan? Kapan kita bisa punya rumah sendiri yang lebih layak? Aku menunduk. Tapi ini untuk ibu, dia sakit. Kalau bukan aku yang membantu, siapa lagi? Suamiku mendesah, nada suaranya jelas menahan amarah. Aku tidak melarang kamu peduli pada ibumu. Tapi jangan seenaknya memakai uang yang seharusnya untuk kita. Setiap rupiah itu hasil keringatku. Aku ingin kamu belajar menghargainya. Aku hanya bisa diam, meski dalam hati perasaan sedih bercampur bersalah. Bukankah uang suami juga menjadi hakku sebagai istri? Bukankah aku pun berhak menggunakan sedikit demi orang yang melahirkanku? Sejak hari itu, aku mulai berhati-hati. Aku tidak lagi meminta uang secara langsung, karena aku tahu setiap kali membicarakannya, kami pasti bertengkar. Aku lebih sering menyisihkan uang dari hasil pekerjaanku sendiri, meskipun tidak banyak. Tapi kadang-kadang, jika keadaan ibu benar-benar parah, aku terpaksa mengambil dari uang belanja tanpa sepengetahuan suami. Aku merasa bersalah, tapi apa boleh buat? Aku tidak tega melihat ibuku menahan sakit hanya karena kami tidak punya cukup uang untuk obat. Meskipun begitu,
Aku tetap berusaha menjaga rumah tangga kami agar terlihat normal. Aku tidak ingin suamiku tahu bahwa aku sering menangis sendirian di kamar, menahan rasa cemas antara memilih rumah tangga atau ibuku. Di luar semua itu, ada hal-hal indah yang membuatku bertahan. Malam-malam ketika kami berbincang ringan sebelum tidur, atau pagi ketika ia tiba-tiba membelikanku roti kesukaanku sepulang kerja. Momen-momen kecil itu membuatku percaya bahwa kami bisa melewati segala kesulitan bersama. Tapi aku salah. Aku tidak tahu bahwa di balik ketegasan dan ketelitian suamiku, ada sisi lain yang tidak pernah kusangka. Musim hujan datang, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Aku masih ingat malam itu, ketika ibu kembali jatuh sakit. Tubuhnya panas, batuknya parah, dan ia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku panik. Tabungan kecil yang kusimpan dari hasil menjahit sudah habis. Tidak ada pilihan lain selain mengambil uang dari rumah. Aku tahu ini berisiko. Aku tahu suamiku pasti akan marah jika ia tahu. Tapi apa aku tega melihat ibuku menderita begitu saja? Dengan tangan gemetar, aku mengambil beberapa lembar uang dari dompet suami yang ada di laci. Rasanya seolah-olah aku sedang mencuri, padahal aku hanya mengambil untuk kebutuhan darurat. Malam itu juga aku pergi membeli obat untuk ibu. Syukurlah, kondisinya sedikit membaik setelah minum obat itu. Aku pulang dengan hati penuh rasa bersalah. Dalam hati aku berdoa, semoga suamiku tidak menyadarinya. Semoga uang itu dianggapnya habis untuk belanja biasa. Namun, doa itu tidak terkabul. Keesokan paginya, suamiku membuka laci dan menghitung uangnya seperti biasa. Alisnya langsung berkerut, tatapannya tajam. Uang di sini berkurang. Kamu yang ambil? Tanyanya dengan suara dingin. Aku menelan ludah, tubuhku kaku. Iya, aku ambil sedikit. Ibu sakit lagi, aku butuh beli obat. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, suamiku membanting laci itu dengan keras. Selalu alasan ibu, selalu ibumu. Apa kamu tidak pernah mikir soal aku, soal rumah tangga kita? Hatiku bergetar. Aku hanya ingin membantu, aku tidak bermaksud mengabaikanmu. Tidak bermaksud? Suaranya meninggi. Kamu sudah bohong, kamu sudah mencuri dari uangku tanpa izin. Apa itu bukan pengkhianatan? Aku tercekat, tidak menyangka ia akan berkata sejauh itu. Aku tidak mencuri, aku istrimu. Aku hanya ingin menolong ibuku. Namun suamiku tidak mau mendengar. Ia menatapku dengan penuh kemarahan, seolah-olah aku adalah orang asing yang telah mengkhianatinya. Saat itu aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Aku tidak tahu bahwa pertengkaran itu hanyalah awal dari bencana besar yang akan menghancurkan hidupku. Suasana pagi itu berubah menjadi badai. Suamiku masih berdiri di depan laci yang terbuka, wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menegang. Tatapannya menusukku seperti belati, membuatku gemetar. Jadi begini caramu menghargai aku? Suaranya menggelegar. Aku kerja siang malam, banting tulang demi kita, tapi kamu seenaknya ambil uang tanpa bilang. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Aku tidak bermaksud melawanmu. Aku tidak tega melihat ibu. Dia sakit parah, aku harus beli obat segera. Kalau aku menunggu kamu pulang dan bertanya dulu, mungkin sudah terlambat. Suamiku tertawa sinis, nada suaranya dingin. Selalu alasan yang sama. Selalu ibumu. Kenapa kamu tidak menikah saja dengan ibumu kalau dia lebih penting daripada aku? Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku mendongak, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan bicara begitu. Dia ibuku, orang yang melahirkanku. Apa salah kalau aku ingin menolongnya? Bukan salah, tapi bodoh, bentaknya. Kamu tidak bisa membedakan mana yang utama. Rumah tangga kita seharusnya jadi prioritas. Kalau kamu terus seperti ini, kita tidak akan pernah maju. Aku menggeleng, suaraku bergetar. Apa artinya rumah tangga kalau aku harus berpura-pura tidak peduli pada ibu sendiri? Aku tidak bisa, Mas, aku tidak bisa menutup mata. Suamiku mendekat, nadanya semakin tinggi. Kamu pikir aku tega kalau ibumu mati? Bukan itu masalahnya. Masalahnya kamu tidak punya rasa hormat pada aku sebagai suami. Kamu mengambil uangku tanpa izin, itu artinya kamu tidak menghargai aku.
Aku menangis, air mata jatuh begitu saja di pipi. Aku bukan tidak menghargaimu. Aku hanya terjepit, aku tidak tahu harus bagaimana. Namun tangisku tidak melembutkan hatinya. Justru ia semakin tersulut. Ia mengambil tas kerjanya, lalu melemparkannya ke sofa dengan kasar. Kalau begini terus, aku tidak sanggup. Aku capek, paham? Aku terkejut. Apa maksudmu? Ia mengusap wajahnya dengan kasar, kemudian menatapku penuh amarah. Maksudku, aku tidak mau hidup dengan perempuan yang tidak bisa diatur. Aku tidak mau terus-terusan bersaing dengan mertuaku sendiri. Aku menahan napas, merasa dunia mulai berputar. Mas, jangan bicara sembarangan. Kita suami istri. Bukankah kita harus saling mengerti? Tapi ia sudah terlalu marah untuk mendengar. Aku sudah mencoba mengerti, tapi kamu tidak pernah mau berubah. Kamu lebih memilih ibumu daripada aku. Jadi buat apa aku bertahan? Hatiku hancur. Jangan bilang begitu, jangan tinggalkan aku. Namun suamiku tidak peduli. Ia mengambil pakaiannya, memasukkannya ke dalam koper dengan tergesa-gesa. Suara resleting dan lembaran pakaian yang dibanting ke koper terdengar bagai genderang perang di telingaku. Aku berlari mendekat, berusaha menghentikannya. Mas, tolong, jangan pergi. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, demi rumah tangga kita. Tanganku berusaha meraih lengannya, tapi ia menepis dengan kasar hingga aku hampir terjatuh. Sudah cukup. Aku muak dengan semua ini. Tangisku pecah. Aku merosot ke lantai, memeluk lututku sambil meratap. Kenapa kamu begitu tega padaku? Bukankah dulu kamu berjanji akan selalu mendampingiku, apapun keadaannya? Suamiku terdiam sejenak, matanya berkilat dingin. Janji hanya berlaku kalau kita saling menghormati. Tapi kamu sudah mengkhianati aku. Jadi jangan salahkan aku kalau aku pergi. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tidak tergerak sedikitpun. Dengan cepat ia menutup koper, mengenakan sepatunya, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar. Wajahnya keras, suaranya dingin seperti es. Mulai sekarang, anggap saja aku tidak ada. Jangan cari aku. Dan pintu itu tertutup dengan keras, meninggalkan gema yang menghantam dadaku. Hari-hari setelah kepergiannya terasa seperti neraka. Rumah yang biasanya terisi suara langkahnya kini sepi. Meja makan yang biasanya ada 2 piring kini hanya ada 1. Kasur yang biasanya hangat oleh kebersamaan kini dingin dan kosong. Aku mencoba menghubunginya. Aku menelepon berkali-kali, mengirim pesan, bahkan menulis email. Tapi tidak ada satupun yang dibalas. Nomornya lama-lama tidak bisa dihubungi lagi. Seolah-olah ia benar-benar menghapus keberadaanku dari hidupnya. Setiap malam aku menangis hingga tertidur. Aku merasa bersalah, menyalahkan diriku sendiri. Kalau saja aku tidak mengambil uang itu tanpa izin, mungkin ia tidak akan pergi. Kalau saja aku lebih patuh, lebih mengalah, mungkin rumah tangga kami masih utuh. Ibuku beberapa kali menasihatiku agar sabar. Jangan terlalu menyalahkan dirimu, nak, katanya dengan suara lemah. Kalau dia memang suami yang baik, dia tidak akan pergi hanya karena masalah uang. Tapi aku tidak bisa menerima itu. Aku terlalu terikat pada kenangan manis bersama suamiku. Bagiku, ia tetap pria yang pernah membuatku jatuh cinta, pria yang dulu berjanji setia. Aku masih ingin percaya bahwa ia akan kembali suatu hari nanti. Aku menjalani hari-hari dengan penuh penantian. Setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan rumah, aku berlari ke jendela, berharap itu dia. Tapi selalu saja bukan. Setiap kali aku membuka pintu, yang datang hanya angin malam. Waktu berjalan. Minggu berganti bulan. Aku mulai terbiasa dengan kesepian, meski hati ini masih luka. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tetap menunggu. Aku yakin, suatu saat ia akan pulang. Ia hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi keyakinan itu semakin lama semakin rapuh. Sebab tidak ada kabar, tidak ada tanda-tanda. Hanya sunyi. Sampai akhirnya, setahun kemudian, aku memutuskan untuk mencari. Aku tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian.
Aku harus tahu, di mana dia, apa yang dia lakukan, dan kenapa ia tega meninggalkanku begitu saja. Aku tidak tahu bahwa pencarian itu akan membawaku pada kenyataan paling pahit dalam hidupku. Hari-hari setelah kepergian suamiku terasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap langkah penuh rasa perih, setiap napas seperti membawa luka yang tidak bisa sembuh. Aku masih ingat jelas bagaimana pintu rumah ditutup dengan keras pada hari ia meninggalkanku. Sejak saat itu, suara dentuman pintu menjadi gema yang terus menghantui telingaku. Malam demi malam aku habiskan dengan menangis. Aku menunggu telepon berdering, menunggu pesan singkat masuk, menunggu pintu diketuk. Namun, semua hanya harapan kosong. Tidak ada suara, tidak ada kabar. Aku merasa seolah-olah ia benar-benar lenyap dari dunia. Hari-hari itu aku masih berusaha menyalahkan diriku sendiri. Aku berpikir, mungkin aku istri yang buruk, mungkin aku terlalu keras kepala. Kalau saja aku tidak mengambil uang itu, kalau saja aku bisa menahan diri, mungkin ia masih di sini. Tapi semakin lama, rasa bersalah itu tidak hanya menghantamku, ia juga mulai berubah menjadi tanda tanya besar. Apakah benar hanya karena uang, ia tega meninggalkanku? Ibuku sering mencoba menenangkanku. Jangan larut dalam penyesalan, nak, katanya sambil menggenggam tanganku. Kalau dia memang suamimu, seharusnya dia pulang. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, tapi orang yang benar-benar mencintai tidak akan pergi semudah itu. Aku ingin mempercayai kata-katanya, tapi hatiku penuh keraguan. Suamiku bukan pria yang mudah mengalah. Ia keras kepala, aku tahu itu. Tapi selama ini aku percaya ia setia. Namun setahun berlalu tanpa satupun kabar darinya. 1 tahun penuh kesepian, penuh tangis, penuh penantian yang sia-sia. Awalnya, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku masih merawat ibu, masih menjahit untuk tetangga, masih menjalani hari dengan rutinitas sederhana. Tapi di setiap sudut rumah, ada bayangannya. Kursi di ruang tamu, cangkir kesukaannya, bahkan kemeja kerjanya yang masih tergantung di lemari, semuanya adalah sisa-sisa kehadirannya yang menusuk hatiku. Aku mulai bermimpi buruk. Dalam mimpiku, ia datang dan pergi tanpa menoleh. Aku berlari mengejarnya, tapi jarak di antara kami semakin jauh, hingga akhirnya ia menghilang di tengah kabut. Setiap kali aku terbangun, air mata sudah membasahi bantal. Pada suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, udara dingin menusuk, dan aku menatap kosong ke arah pintu. Kalau ia tidak kembali juga, apakah aku harus terus menunggu? Pertanyaan itu menghantui pikiranku berhari-hari. Aku sadar, aku tidak bisa terus begini. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus menemukan dia, meskipun aku takut dengan apa yang mungkin akan kutemukan. Dengan tekad itu, aku mulai mencari. Pencarianku dimulai dengan hal-hal sederhana. Aku mencoba menghubungi teman-temannya, rekan kerja yang dulu pernah kutemui di acara kantor. Tapi sebagian besar dari mereka hanya menggeleng atau pura-pura tidak tahu. Ada yang berkata ia sudah lama keluar dari perusahaan, ada yang bilang ia pindah ke kota lain. Aku juga pergi ke alamat lama keluarganya, tapi rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Beberapa tetangga bahkan berkata sudah lama tidak melihat siapapun dari keluarga itu. Setiap jejak terasa seperti jalan buntu. Tapi aku tidak menyerah. Setiap malam aku berdoa, meminta petunjuk. Ya Tuhan, tunjukkan padaku, di mana dia. Aku hanya ingin tahu, aku hanya ingin mengerti. Berbulan-bulan aku mencari, menelusuri jejak kecil yang mungkin tertinggal. Hingga akhirnya, suatu sore, aku mendapatkan kabar dari seorang teman lama yang tanpa sengaja bertemu denganku di pasar. Kamu masih sendiri? Tanya dia sambil menatapku penuh keraguan. Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Kenapa kamu tanya begitu? Dia menghela napas, lalu menatapku dengan wajah ragu-ragu. Aku nggak tahu kamu sudah tahu atau belum, aku pernah lihat suamimu. Tapi, sepertinya dia sudah punya kehidupan baru. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Kehidupan baru? Tanyaku dengan suara bergetar. Iya. Jawabnya pelan. Aku lihat dia di kota sebelah. Dia bersama seorang perempuan, dan mereka membawa bayi. Dunia seketika runtuh. Tubuhku gemetar, mataku panas.
Kamu yakin itu dia? Temanku mengangguk. Aku tidak mungkin salah. Itu jelas dia. Tapi, maafkan aku tidak ingin kamu sakit hati. Aku hanya merasa kamu berhak tahu. Aku pulang dengan langkah goyah. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Bersama perempuan lain, bayi, keluarga baru. Hatiku menolak untuk percaya, tapi di dalam dada ada suara kecil yang berbisik. Mungkin inilah alasan sebenarnya kenapa ia pergi. Bukan hanya soal uang, tapi karena sudah ada orang lain di hatinya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Rasa sakit dan marah bercampur jadi satu. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada api kecil yang mulai menyala. Api kecurigaan, api kemarahan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri pergi ke kota yang dimaksud. Perjalanannya tidak jauh, hanya sekitar 1 jam naik bus. Tapi setiap menit di perjalanan terasa seperti siksaan. Jantungku berdebar tak karuan, pikiranku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan. Setibanya di sana, aku menyusuri jalanan dengan hati-hati. Aku tidak tahu di mana harus mulai mencari, tapi entah bagaimana, langkahku membawaku ke sebuah lingkungan perumahan sederhana. Perumahan itu mirip dengan tempatku tinggal dulu, rumah-rumah kecil berjajar rapi, dengan taman kecil di depan. Aku berjalan tanpa arah, sampai akhirnya mataku terpaku pada sosok yang begitu kukenal. Dia, suamiku. Ia berdiri di depan sebuah rumah, mengenakan kaos sederhana dan celana santai. Di sampingnya ada seorang perempuan muda, cantik, dengan senyum yang hangat. Dan di pelukan perempuan itu, ada seorang bayi mungil yang tertawa riang. Mereka bertiga tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Darahku berdesir kencang, tubuhku kaku. Aku bersembunyi di balik pohon, menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Rasanya seperti mimpi buruk yang jadi kenyataan. Suamiku terlihat begitu berbeda. Senyumnya tulus, matanya penuh cinta, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat darinya. Ia mengelus kepala bayi itu dengan lembut, lalu menatap istrinya dengan tatapan penuh kasih. Mereka tampak sempurna. Aku menggigit bibirku sampai terasa asin darah. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena rindu. Ini rasa sakit yang jauh lebih dalam. Jadi ini alasannya? Bukan karena uang, bukan karena aku salah. Tapi karena dia memang sudah punya orang lain. Aku merasa seluruh penyesalan yang selama ini menindihku mendadak berubah. Rasa bersalahku seketika berganti dengan luka yang tajam, dengan kemarahan yang perlahan tumbuh menjadi dendam. Aku menatap mereka dari kejauhan, tangan mengepal. Dalam hati aku berbisik, baiklah. Kalau kau memilih meninggalkanku demi dia, jangan salahkan aku kalau suatu hari nanti aku datang kembali, bukan untuk meminta, tapi untuk menagih semua yang sudah kau hancurkan. Hari itu, aku pulang dengan hati yang bukan lagi sama. Aku bukan lagi istri yang bersalah dan menunggu. Aku adalah wanita yang dikhianati, dan dalam hatiku, api dendam mulai menyala. Aku tidak pernah membayangkan bahwa langkah kakiku yang berat dan hati yang penuh kerinduan akan membawaku pada pemandangan paling pahit dalam hidupku. Di balik pohon itu, aku melihat dengan jelas bagaimana suamiku, lelaki yang dulu pernah bersumpah di hadapan Tuhan untuk selalu mendampingiku, kini berdiri bersama seorang perempuan lain. Wanita itu tersenyum lembut, wajahnya berseri-seri, sementara di tangannya ada seorang bayi mungil yang tampak sehat dan bahagia. Aku terdiam, tidak bisa bergerak. Napasku sesak, seperti ada batu besar menindih dadaku. Rasanya tubuhku membeku, tapi hatiku terbakar. Aku ingin berteriak, ingin menghampiri mereka dan menanyakan, kenapa? Tapi kakiku seakan tertancap di tanah. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, dengan air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Suamiku terlihat begitu berbeda. Ia tertawa kecil, mengelus kepala bayi itu, lalu membenarkan selimut yang menutupi tubuh mungilnya. Lalu ia menoleh pada istrinya yang baru. Ya, aku harus menyebutnya begitu, dengan tatapan penuh cinta. Tatapan yang dulu pernah jadi milikku, tatapan yang dulu membuatku merasa istimewa. Aku menggigit bibirku, menahan isak. Hatiku teriris. Bagaimana mungkin ia bisa begitu bahagia setelah meninggalkan aku? Bagaimana mungkin ia bisa tersenyum begitu lepas, sementara aku hidup dalam luka,
penantian, dan rasa bersalah yang tidak ada habisnya? Hari itu aku pulang dengan langkah yang goyah. Aku tidak berani mendekat, tidak berani menampakkan diri. Aku terlalu takut, takut dengan jawaban, takut dengan kenyataan yang mungkin lebih kejam daripada apa yang sudah kulihat. Tapi gambaran mereka bertiga tidak bisa hilang dari kepalaku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Dalam benakku, wajah suamiku terus muncul, bercampur dengan senyum wanita itu dan tawa bayi kecilnya. Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini ada api yang menyala di baliknya. Api itu membuat dadaku panas, membuatku tak bisa diam. Aku sadar, selama ini aku salah menilai. Aku pikir ia pergi karena aku bersalah, karena aku memakai uangnya tanpa izin. Aku pikir, aku yang menyebabkan semua ini. Ternyata tidak. Ia pergi karena memang sudah ada orang lain di hatinya. Pertengkaran itu hanya alasan, pintu keluar yang ia gunakan untuk meninggalkanku tanpa beban. Sementara aku yang bodoh ini terus menunggu, terus menyalahkan diri sendiri, terus berharap ia akan pulang. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, terisak keras. Lalu untuk pertama kalinya, tangisku berubah menjadi amarah. Aku tidak lagi hanya merasa sakit, tapi juga dikhianati. Beberapa hari berikutnya, aku kembali ke perumahan itu. Aku ingin memastikan dengan mataku sendiri, ingin memuji apakah yang kulihat kemarin hanya kebetulan atau memang kenyataan. Aku datang pada sore hari, saat matahari mulai condong ke barat. Dari kejauhan, aku melihat rumah itu hidup. Ada jemuran pakaian kecil di depan, ada sepeda mini yang tergeletak di samping teras. Tanda-tanda kehidupan keluarga kecil itu begitu jelas. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Suamiku keluar, menggendong bayinya yang tertawa riang. Wanita itu menyusul, membawa kantong belanjaan. Mereka bercakap-cakap ringan, lalu tertawa bersama. Aku bersembunyi di balik pagar rumah tetangga, menatap mereka dengan mata yang panas oleh air mata dan api dendam. Rasanya tubuhku gemetar menahan emosi. Jadi benar. Bukan hanya sekali. Bukan kebetulan. Ini kehidupannya yang baru. Dan aku bukan lagi bagian darinya. Aku menggigit bibirku. Hatinya yang dulu kupikir milikku seutuhnya, ternyata dengan mudah ia berikan pada wanita lain. Aku menatap lebih lama, hingga akhirnya ada seorang tetangga yang menyapaku. "Mbak, cari siapa ya?" tanyanya ramah. Aku tersentak, buru-buru menunduk. "Ah, tidak, Bu. Saya hanya menunggu teman." Tetangga itu tersenyum. "Oh, kalau temanmu tinggal di sini, mungkin aku kenal. Hampir semua orang di komplek ini aku tahu." Hatiku berdegup kencang. Aku menimbang sejenak, lalu memberanikan diri. Yang tinggal di rumah nomor 14, bapak muda itu sama istrinya. Mereka sudah lama tinggal di sini. "Oh, mereka?" Wanita itu tersenyum ramah. "Iya, sudah lumayan lama. Setahun lebih, kalau tidak salah. Orangnya baik-baik. Suaminya ramah, sering bantu tetangga. Istrinya juga baik, suka ikut kegiatan warga. Mereka baru punya bayi, lucu sekali." Kata-kata itu bagai tombak yang menancap di dadaku. Setahun lebih. Itu artinya, hampir bersamaan dengan saat ia meninggalkanku. Tanganku mengepal kuat. Aku menahan diri agar tidak menangis di depan tetangga itu. "Iya, saya hanya ingin memastikan." "Terima kasih, Bu." Aku berlalu cepat sebelum air mataku jatuh. Malam itu, aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Kebenaran sudah terlalu jelas. Ia meninggalkanku bukan karena aku salah. Ia meninggalkanku karena ia sudah punya wanita lain. Mungkin bahkan sebelum pertengkaran itu terjadi, ia sudah menjalin hubungan dengan perempuan itu. Pertengkaran hanya menjadi jalan keluar, alasan untuk melepaskan diri dariku tanpa harus mengaku. Aku merasa perutku melilit, kepalaku pening. Semua pengorbananku, semua rasa sabarku, semua penantianku selama setahun ternyata sia-sia. Aku hanya seorang istri bodoh yang ditinggalkan, sementara ia membangun kebahagiaan baru di atas kehancuranku. Air mataku jatuh deras. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Bukan lagi penyesalan, bukan lagi kesedihan semata, tapi tekad.
Aku menatap bayangan wajahku di cermin, dengan mata sembab dan pipi basah. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal diam. Kau kira kau bisa bahagia setelah menghancurkan hidupku? Tidak. Aku akan kembali, bukan untuk memohon, tapi untuk menagih. Kau akan tahu rasanya kehilangan seperti aku. Aku mengepal tanganku, menatap diriku sendiri dengan tatapan penuh bara. Malam itu, api dendam benar-benar menyala dalam hatiku. Hari-hari setelah aku melihat suamiku bersama keluarga barunya, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah mereka bertiga muncul. Suamiku yang tersenyum hangat, wanita itu yang tampak bahagia, dan bayi mungil yang menjadi buah cinta mereka. Aku terus bertanya-tanya, sejak kapan semua ini terjadi? Apakah benar pertengkaran itu hanyalah alasan untuk pergi? Apakah aku sudah dibohongi sejak lama? Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Rasa sakit di dadaku menuntut jawaban. Aku harus tahu kebenaran. Aku mulai dengan mencari informasi dari lingkaran terdekat. Aku ingat beberapa teman kantor suamiku yang pernah kutemui dulu saat ada acara pertemuan keluarga. Salah satunya adalah Pak Rudi, seorang pria parubaya yang dulu sering menyapa ramah ketika aku mengantar makan siang untuk suamiku. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku menemuinya di sebuah warung kopi dekat tempat ia biasa nongkrong. Pak Rudi, sapaku hati-hati, sudah lama kita tidak bertemu. Ia menatapku heran, tapi segera tersenyum. Oh, Mbak, istri Bima, kan? Wah, sudah lama sekali. Bagaimana kabar? Aku tersenyum kaku, hatiku seperti diremas. Iya, Pak, istri Bima. Kata-kata itu terasa asing kini. Saya sebenarnya ingin bertanya. Bima sudah lama tidak pulang, saya dengar dia keluar dari kantor. Apa Bapak tahu kemana dia pergi? Wajah Pak Rudi berubah kaku. Ia menunduk, tampak ragu untuk menjawab. Soal itu, saya kurang tahu persis, Mbak. Aku bisa membaca kegugupannya. Aku mencondongkan tubuh, menatap matanya lekat-lekat. Pak, tolong jangan sembunyikan dari saya. Saya sudah 1 tahun tidak tahu kabarnya. Saya hanya ingin mengerti. Kalau Bapak tahu sesuatu, tolong katakan pada saya. Pak Rudi menghela napas panjang. Sebenarnya saya tidak ingin ikut campur, tapi kalau Mbak memang ingin tahu, baiklah. Waktu itu, sebelum dia keluar dari kantor, memang sudah ada gosip. Gosip apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Gosip kalau Bima dekat dengan salah satu karyawan baru di bagian administrasi. Namanya Rani. Orangnya cantik, ramah, banyak disukai orang. Tapi entah bagaimana, hubungan mereka jadi buah bibir. Banyak yang melihat mereka pulang bersama, makan siang berdua. Kami sempat mengira mereka hanya teman, tapi lama-lama. Aku menutup mulutku, tubuhku bergetar. Jadi, sejak dia masih bersamaku, dia sudah bersama perempuan itu. Pak Rudi menunduk. Maafkan saya, Mbak. Saya tahu ini berat. Tapi, sepertinya iya. Setelah itu, tiba-tiba saja Bima mengundurkan diri. Tidak lama kemudian, kabar beredar kalau ia pindah ke kota lain. Dan, sepertinya ia menikahi perempuan itu. Dunia seakan runtuh lagi untuk kedua kalinya. Aku merasa ditikam berkali-kali. Jadi benar, bahkan sebelum pertengkaran tentang uang itu, suamiku sudah menduakan aku. Pertengkaran hanya dijadikannya pintu keluar. Aku pulang dengan langkah gemetar, pikiranku kacau. Di rumah, aku duduk lama di tepi ranjang sambil menatap kosong. Kata-kata Pak Rudi terngiang-ngiang. Dia sudah selingkuh, sejak dulu, sejak aku masih setia menunggunya pulang setiap malam. Aku merasa seluruh tubuhku panas. Bayangan saat aku menangis sendiri di rumah, sementara ia mungkin sedang tertawa bahagia dengan perempuan itu, membuat dadaku sesak. Rasa bersalahku selama ini ternyata tidak ada artinya. Aku tidak pernah salah. Akulah yang dikhianati. Aku membuka lemari, mengeluarkan kotak berisi barang-barang kenangan. Foto pernikahan kami, surat-surat cinta yang dulu ia tulis, bahkan hadiah kecil yang pernah ia berikan. Semua terasa seperti kebohongan besar. Aku meremas salah satu fotonya, air mataku jatuh deras. Kau tega, begitu teganya kau hancurkan aku. Beberapa hari kemudian,
Aku kembali ke kota tempat suamiku tinggal bersama keluarganya. Aku tidak sanggup hanya berdiam diri. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku harus mendengar langsung dari bibirnya. Aku berdiri di seberang jalan rumahnya, menatap dari kejauhan. Rumah itu tampak damai, dengan pot bunga di teras dan suara tawa anak kecil dari dalam. Rasanya ironis, rumahku dulu hening dan dingin, sementara di sini ia hidup penuh kehangatan. Aku menunggu lama. Hingga akhirnya, aku melihat mereka keluar. Suamiku berjalan di depan, istrinya menggendong bayi mereka. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang sempurna. Hatiku bergetar hebat. Aku ingin menghampiri, ingin berteriak, ingin menuntut. Tapi kakiku berat, dadaku sesak. Aku hanya bisa memandang mereka berjalan menjauh, dengan perasaan campur aduk antara rindu, sakit hati, dan amarah. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, terisak keras. Kenapa harus aku yang kau tinggalkan? Kenapa kau tidak bicara jujur sejak awal? Aku tahu, aku tidak bisa lagi kembali pada masa lalu. Kenangan indah itu sudah ternoda. Suamiku bukan lagi milikku, bukan lagi pria yang dulu kukenal. Ia adalah pengkhianat. Dan dari lubuk hatiku yang terdalam, muncul tekad yang kian membara. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia begitu saja. Jika ia tega meninggalkanku, aku pun bisa tega menghancurkan kebahagiaan yang ia bangun di atas penderitaanku. Malam itu aku menulis di buku catatan kecilku. Bukan doa, bukan curahan hati, tapi rencana. Rencana bagaimana aku bisa masuk kembali ke dalam kehidupannya. Rencana bagaimana aku bisa membuatnya menyesal telah mengkhianatiku. Aku menatap tulisan tanganku dengan mata yang masih basah oleh air mata. Dalam hati aku berbisik, Bima, kau pikir aku akan terus jadi perempuan bodoh yang menunggu? Tidak. Kau akan melihat, kau akan merasakan. Aku akan membuatmu mengerti arti kehilangan. Api dendam dalam diriku kini menyala terang. Dan aku tahu, inilah awal dari perjalanan yang berbeda. Aku bukan lagi istri yang penuh penyesalan. Aku adalah wanita yang disakiti, dan aku akan menagih balas. Malam semakin larut, tapi mataku tidak bisa terpejam. Sejak aku mengetahui kebenaran itu, hatiku seperti dihantam badai tak henti-hentinya. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikiranku dipenuhi wajah Bima, suamiku yang dulu kucintai, kini berubah menjadi pria asing yang tak kukenal lagi. Perasaan di dadaku campur aduk. Aku benci dia karena pengkhianatan itu, tapi di balik kebencian itu ada sisa cinta yang entah kenapa masih bertahan. Aku mencoba mengusir rasa itu, tapi semakin kucoba, semakin kuat ia mencengkeramku. Apakah aku masih mencintainya? Atau hanya aku terjebak oleh kenangan masa lalu? Aku menutup wajahku dengan bantal, berteriak pelan menahan sesak. Kenapa harus aku yang kau hianati, Bima? Apa aku tidak cukup? Apa cintaku tidak berarti apa-apa bagimu? Hari-hari berikutnya aku seperti berjalan di atas dua dunia. Di satu sisi, aku masih merasakan kerinduan yang menyesakkan. Setiap kali aku mengingat senyum Bima yang dulu hanya untukku, aku ingin menangis. Tapi di sisi lain, bayangan dia bersama wanita itu, bersama bayi mereka, membuat darahku mendidih. Aku mulai sering berdiri di depan rumah mereka, bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan. Aku memperhatikan gerak-gerik mereka. Aku melihat bagaimana istrinya, Rani, keluar pagi-pagi untuk menyapu halaman, bagaimana Bima menyalakan motor lalu mengantar anak istrinya jalan-jalan sore. Semua itu seolah menamparku, mereka hidup bahagia tanpa aku, seakan aku tidak pernah ada. Rasa sakit itu membuatku semakin yakin. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan palsu, dibangun di atas penderitaanku. Dan suatu hari nanti, aku akan meruntuhkannya. Namun, di tengah tekad itu, aku masih sering dilanda ragu. Malam-malamku dipenuhi pertanyaan, benarkah aku harus balas dendam? Atau sebaiknya aku merelakan saja? Aku duduk sendirian di kamar, menatap foto lama pernikahan kami. Di foto itu, Bima menggenggam tanganku erat, menatapku dengan senyum yang tulus. Aku masih bisa mengingat janji-janji yang ia ucapkan di depan penghulu, akan menjagaku, mencintaiku, mendampingiku dalam suka dan duka. Aku terisak, memeluk foto itu.
Dulu kau begitu meyakinkanku, Bima, tapi semua hanya dusta. Air mataku terus jatuh. Ada bagian dalam diriku yang masih ingin percaya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, bahwa mungkin Bima sebenarnya masih mencintaiku. Tapi logika dan bukti yang kulihat sendiri menamparku keras. Dia sudah memilih jalan lain, meninggalkanku tanpa penjelasan. Di titik itulah aku sadar, perasaan cintaku padanya bukan lagi cinta murni. Cinta itu sudah bercampur dengan luka, kebencian, dan rasa ingin membalas. Suatu sore, aku duduk di warung kecil dekat rumahnya. Aku memperhatikan dari jauh, pura-pura sibuk dengan segelas kopi. Dari tempat itu aku bisa melihat jelas pintu pagar rumah Bima. Aku melihat dia keluar dengan Rani, keduanya tampak bercanda. Rani menggendong bayi mereka yang tertawa kecil. Adegan itu menusuk hatiku seperti pisau tajam. Aku menggenggam gelas begitu kuat sampai hampir pecah. Andai saja kau tahu bagaimana aku dulu menunggu, andai saja kau tahu bagaimana aku bertahan dengan rasa bersalah itu. Aku tersenyum getir. Tidak. Kau tidak akan pernah tahu. Dan aku tidak akan membiarkanmu terus bahagia di atas penderitaanku. Malamnya, aku menulis kembali di buku catatanku. Bukan lagi sekadar curahan hati, tapi langkah-langkah yang mulai jelas. Mendekati Rani. Aku harus tahu kelemahan perempuan itu. Apa pekerjaannya, siapa keluarganya, bagaimana latar belakangnya. Semakin banyak yang kutahu, semakin mudah aku mencari celah. Masuk ke kehidupan Bima. Aku harus membuatnya sadar bahwa aku masih ada. Bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dia tinggalkan begitu saja. Mengguncang kebahagiaan mereka perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Kebahagiaan itu akan lebih sakit jika hancur perlahan, bukan sekaligus. Aku menatap tulisanku lama, merasakan hatiku semakin mengeras. Dulu aku adalah istri yang penuh rasa bersalah, sekarang aku adalah wanita yang dipenuhi luka. Luka yang ingin kubalas dengan luka. Meski begitu, setiap kali aku mulai merencanakan, ada suara kecil di dalam hatiku yang berbisik. Apa kau tidak lelah? Apa kau yakin dendam ini akan membuatmu bahagia? Aku terdiam lama, memikirkan pertanyaan itu. Memang benar, mungkin balas dendam tidak akan menghapus luka. Tapi apa aku bisa hidup tenang jika hanya merelakan? Bagaimana mungkin aku bisa berdamai, sementara mereka tertawa bahagia, seolah aku tidak pernah ada dalam hidup Bima? Aku menggigit bibirku. Tidak. Aku tidak bisa hanya diam. Aku harus membuat mereka tahu rasanya disakiti. Hari berikutnya, aku mencoba langkah pertama. Aku berpura-pura bertanya di toko sekitar rumah mereka tentang siapa Rani sebenarnya. Aku mendapat sedikit informasi, Rani memang karyawan baru dulu di kantor Bima, berasal dari keluarga sederhana di luar kota. Orang-orang sekitar mengenalnya sebagai perempuan baik, ramah, dan sopan. Semakin aku mendengar pujian itu, semakin aku merasa muak. Baik? Ramah? Sopan? Kalau dia benar baik, kenapa dia tega merebut suami orang? Gerutuku. Aku berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Tapi dalam hatiku, aku mulai merasa lebih kuat. Setiap informasi yang kudapat, bagiku adalah senjata. Di malam yang sepi, aku kembali berdiri di depan cermin. Aku menatap wajahku sendiri. Mata sembab, wajah letih, tapi aku masih bisa melihat sekilas bayangan wanita yang dulu pernah dicintai. Aku menyentuh pantulan wajahku. Kau bukan lagi wanita yang sama. Kau bukan lagi korban. Kau akan jadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena kesedihan. Ada bara tekad yang menyala di baliknya. Hari-hari berikutnya, rasa ragu itu masih datang, tapi tidak lagi sebesar dulu. Aku tahu, cinta yang tersisa padanya tidak akan pernah sama. Cinta itu sudah dirusak olehnya sendiri. Dan kini, yang tersisa hanyalah dendam yang tumbuh semakin kokoh. Aku menatap langit malam dari jendela kamarku, angin dingin menyapu wajahku. Dalam hati aku berbisik, Bima, bersiaplah. Kau akan melihat sisi diriku yang tidak pernah kau kenal. Aku akan membuatmu menyesal pernah meninggalkan aku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul, sinarnya menembus tirai jendela, tapi hatiku terasa gelap. Semalaman aku tidak tidur nyenyak,
hanya memikirkan rencana-rencana yang mulai terbentuk di kepalaku. Hari ini aku bertekad memulai langkah pertamaku. Aku tidak akan lagi hanya jadi penonton dari jauh. Aku harus masuk, harus hadir, harus membuat mereka sadar kalau aku masih ada. Aku berdiri di depan cermin, mematut diriku. Rambut kusut kuikat rapi, wajah pucat kuoles sedikit bedak. Aku ingin terlihat baik, meski sederhana. Aku tidak boleh terlihat rapuh. Aku harus memantapkan diriku bahwa aku adalah wanita yang masih bisa berdiri tegak, meski sudah dihancurkan. Ini saatnya, bisikku pada bayangan di cermin. Langkah pertamaku sederhana, aku harus bertemu langsung dengan Rani. Aku tidak ingin langsung menghadapi Bima, karena itu akan membuatku kehilangan kendali. Jadi, aku memilih jalan memutar, menyapa perempuan itu lebih dulu. Kesempatan datang lebih cepat dari yang kukira. Saat aku berjalan melewati toko sembako dekat rumah mereka, aku melihat Rani sedang membeli kebutuhan rumah tangga. Dia tampak sibuk memilih beras, sambil sesekali menggendong bayinya yang rewel. Aku menarik napas panjang, memberanikan diri. Aku pura-pura tidak sengaja menabraknya. Oh, maaf, Mbak. Aku cepat-cepat meminta maaf sambil membantu mengangkat kantong yang hampir jatuh dari tangannya. Rani menoleh, wajahnya ramah tapi agak lelah. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih, ya. Aku tersenyum, berusaha menahan gejolak dalam dadaku. Bayi Mbak lucu sekali, berapa umurnya? 6 bulan, jawabnya sambil mengusap lembut pipi anaknya. Aku pura-pura terpesona, padahal hatiku diremas-remas rasa sakit. Itu seharusnya bayi yang mungkin aku miliki bersama Bima, bukan dia. Tapi aku tetap tersenyum, mencoba menutupi kepahitan di hatiku. Sejak pertemuan kecil itu, aku mulai sering mencari cara untuk bertemu Rani lagi. Kadang aku pura-pura berbelanja di toko yang sama, kadang aku sengaja lewat rumahnya dan menyapa jika dia sedang di luar. Lambat laun, aku mulai dikenal olehnya. Dia menganggapku hanya tetangga biasa yang ramah. Aku tahu aku sedang membuka jalan. Langkah kedua, aku harus membuat Bima melihatku lagi. Bukan sebagai mantan istri yang ditinggalkan, tapi sebagai bayangan dari masa lalunya yang tidak bisa ia lupakan begitu saja. Suatu sore, aku memberanikan diri berjalan melewati rumah mereka. Saat itu, Bima sedang mencuci motor di depan. Aku pura-pura kaget melihatnya. Bima, suaraku bergetar, entah karena gugup atau karena amarah yang kupendam. Dia berhenti, menoleh. Wajahnya jelas terkejut. Kamu, Sari? Aku tersenyum tipis, meski hatiku ingin menjerit. Ya, sudah lama sekali, ya. Hening sejenak. Matanya menatapku tajam, seolah tidak percaya aku berdiri di depannya. Aku bisa melihat ada kegugupan di sana, tapi juga semacam rasa bersalah yang berusaha ia tutupi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dingin. Aku pura-pura tenang. Kebetulan aku tinggal tidak jauh dari sini sekarang. Tidak sengaja lewat saja. Dia terdiam, lalu kembali sibuk dengan motornya. Baiklah. Kalau begitu. Aku menelan ludah. Sikap dinginnya menusukku, tapi aku tidak mundur. Senang bisa bertemu lagi. Semoga kau baik-baik saja. Aku lalu melangkah pergi, meninggalkan jejak yang pasti mengganggu pikirannya. Itu langkah kecil, tapi aku tahu cukup untuk membuatnya resah. Malam itu, aku menulis lagi di buku catatanku. Aku menuliskan setiap detail kecil yang kualami hari itu, tatapan mata Bima, respon Rani, dan perasaan yang menggerogotiku. Langkah pertama berhasil. Mereka mulai melihat keberadaanku. Perlahan, aku akan masuk lebih dalam, tulisku. Tanganku bergetar saat menulis, antara rasa sakit dan rasa puas. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa punya kendali atas situasi ini. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menampakkan diri. Aku tidak pernah terlalu agresif, tapi cukup untuk membuat mereka sadar aku ada. Kadang aku menyapa Rani sambil membawa buah kecil untuk bayinya. Kadang aku hanya tersenyum saat berpapasan dengan Bima. Aku bisa melihat perubahan di wajah mereka. Rani mulai bertanya-tanya siapa aku sebenarnya, sementara Bima terlihat semakin gelisah setiap kali matanya bertemu denganku. Itu yang kuinginkan. Keresahan mereka adalah awal dari retaknya kebahagiaan yang mereka bangun.
Namun, di balik semua itu, aku masih harus berperang dengan diriku sendiri. Ada saat-saat ketika aku melihat Rani tersenyum tulus padaku, aku hampir goyah. Ada sisi diriku yang berkata, dia mungkin tidak tahu apa-apa, dia mungkin hanya korban seperti aku. Tapi aku cepat-cepat menepis pikiran itu. Tidak, dia tetap merebut suamiku. Dia tetap bagian dari luka ini. Aku menegaskan lagi pada diriku sendiri bahwa ini bukan sekadar tentang Bima. Ini tentang harga diriku yang diinjak-injak. Tentang rasa sakit yang harus mereka balas. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah, aku mendengar suara anak-anak kecil bermain. Aku menoleh, dan dari jauh aku melihat Bima menggendong bayinya sambil bercanda dengan Rani. Mereka tertawa bersama, begitu bahagia. Aku meremas tangan hingga kukuku hampir menusuk kulit. Tertawalah sekarang. Tapi aku akan pastikan suatu hari nanti, tawa itu akan berubah menjadi tangis. Aku tahu rencanaku masih panjang. Aku tidak bisa terburu-buru. Balas dendam yang manis adalah balas dendam yang datang perlahan, membuat mereka tidak menyadari kapan bahagia mereka mulai runtuh. Aku menutup mataku, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada diriku sendiri, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam turun dengan sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan di luar jendela. Aku duduk sendiri di meja kecil, menatap kosong ke arah lilin yang menyala redup. Api kecil itu bergoyang-goyang, seolah menari mengikuti degup jantungku yang tak pernah tenang. Buku catatan terbuka di hadapanku. Di sana, halaman-halaman penuh coretan hatiku, kemarahan, rencana, luka, dan tekad yang kubangun. Aku membaca ulang beberapa baris terakhir yang kutulis. Perjalanan ini baru dimulai. Aku akan pastikan mereka merasakan sakit yang sama. Aku akan pastikan tawa mereka berubah menjadi air mata. Tanganku bergerak pelan, menuliskan kalimat baru dengan huruf yang sedikit bergetar. Aku bukan lagi Sari yang dulu. Aku bukan lagi istri yang hanya bisa menangis. Aku adalah bayangan yang akan selalu mengikuti langkah mereka, sampai mereka tersandung oleh dosa yang pernah mereka tanam. Aku menutup buku itu perlahan, lalu menatap keluar jendela. Dari jauh, samar-samar, rumah mereka masih terlihat. Lampu di dalam rumah menyala hangat, bayangan Bima dan Rani tampak dari balik tirai. Bayi mereka mungkin sedang tidur dengan tenang di kamar. Aku menarik napas panjang, menahan gelombang perasaan yang berkecamuk. Tidurlah dengan nyenyak malam ini, bisikku lirih. Karena kau tak akan pernah tahu kapan mimpi buruk mulai datang. Aku tersenyum tipis, senyum yang asing bahkan untuk diriku sendiri. Senyum yang lahir dari rasa sakit, dari luka yang berubah menjadi api. Dan di kegelapan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus berjalan di jalan ini, sampai akhir. Sampai mereka mengerti bahwa aku bukan wanita yang bisa ditinggalkan begitu saja. Sampai nama Sari kembali mereka sebut, bukan dengan cinta, tapi dengan rasa takut.